yang udah gue tunggu-tunggu sebenarnya ya guys. Karena gue ngikutin banget kasusnya Nikita. Amanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RGD. RG? Ya, yang menjadi tergugat adalah RG. Yang kedua adalah AM. Yang ketiga, AM? mohon maaf, ini bukan tergugat, tapi turut tergugat satu. Ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah lu. Turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah. Dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana seperti itu. Seperti yang dilakukan. Memang tidak ada pemerasan. Bagaimana orang pemerasan, orang dalam keadaan bebas merdeka? Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya. Terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali, dan itulah yang saat ini saya akan uji. Jadi saya diminta sama Nikita segera untuk ajukan, Bang, daftarkan saja Bang gugatan Wan Prestasinya. Bagus ya, beneran loh. Aduh. Menggugat Wan Prestasi atau menggugat nih, Wan Prestasi itu adalah salah satu pihaknya tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi jenis-jenisnya nggak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajibannya tapi cacat tuh, ya kan? Jadi sehingga membuat kerugian pada pihak lain. Nah ini juga ada dari pengacara nih, dari abang nih yang udah aku follow nih, Pak Gatot nih, Mas Gatot. Menurut abang apa alasannya NM dan melalui pengacara menggugat secara perdata? Ya ini merupakan salah satu strategi NM ataupun pengacaranya. Mam, korset mam, sila, ya semangat, ya korset ntar gue masukin. Ini merupakan peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana. Sehingga nanti ketika ini diperiksa di persidangan, ini dijadikan dasar bahwa nantinya tunjukkan kepada hakim bahwa ini peristiwa perdata sehingga NN bisa nanti diputus bebas murni atau fresh prah ya. Ini strategi. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya lebih sepakat untuk pra peradilan. Kenapa? Iya, ini lawyer pasti akan punya strategi masing-masing ya. Kenapa saya memilih pra peradilan? Jualan Kiki bentar. Banyak tokoh-tokoh besar yang walaupun sudah ditetapkan tersangka kemudian diputus pra, perkaranya tidak dilanjutkan. Oh, oke. Prof Edi melawan KPK, Edi Hiaris sampai sekarang nggak dilanjutkan. Oke. Ya banyak lagi lah profesor-profesor yang ketika menang pra kemudian perkaranya nggak dilanjutkan. Tetapi kembali lagi saya harus menghormati keputusan yang diambil oleh Bang Fahmi sebagai pengacara dari NM, karena pasti beliau Inglo pagi dan malam betul di dalam lebih tahu bukti-buktinya, kondisi psikologis di sana seperti apa. Saya hanya ingin menyampaikan pandangan hukum saya dalam konteks ini, upaya apa yang menurut saya lebih baik. Thank you, lahir kembali. Itu pandangan saya. Salam. Jadi oke. NM menggugat Harusnya pra peradilan ya. atau menggugat. Bang, apa? Oke. Berpendapat hak daripada klien kami. Nah ini pengacara dari RG. Kami berpendapat hak daripada klien kami
terhadap uang prestasi yang disebutkan itu tidak tertuang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya, artinya apa? Kami berpendapat bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Hah? Karena uang prestasi itu adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan itu. Ya, jadi kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami anggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Seperti itu dia. Sudah jelas itu tidak ada. Ya, perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis, secara lisan pun bisa gitu. Tetapi terhadap para pihak yang membuat kesepakatan itu harus mempunyai unsur yang memenuhi syarat dari kesepakatan para pihak. Ya, salah satunya cakap, kemudian tidak ada tekanan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa adanya sebuah kesepakatan, udah panik. Saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini, seperti itu. Panik. Udah panik saya. Ya kami pasti membantah karena tidak ada kesepakatan itu. Yang ada adalah bahwa klien kami pada saat itu merasa dirinya tertekan dan kemudian harus memberikan sesuatu, seperti itu. Ya, sebagaimana apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait pasal 368, 27 ayat 2 dan Undang-Undang TPPU. Ya, jadi kembali seperti yang saya sampaikan kemarin, pergerakan tentang proses P21 itu sedang berjalan. Ya, artinya ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara yang harus dipenuhi yang menuju P21. Menanyakan gitu, mana sih ini kakak, kok kakak nggak mau sih kayak gitu nih. Nih ya, nih, bentar ya, gue cari nih. Ada semua, udah gue simpan bukti-buktinya. Pasti ini juga yang dilihat oleh pihak kejaksaan ya, say. Ini pasti ini juga yang dilihat oleh pihak kejaksaan. Pasti ini yang dilihat, makanya. Nih, 3 bulan udah lama banget, say. 3 bulan loh, sayang. Ya Allah Tuhan, nih, ini ya. Kamu diam aja, kalau usah banyak membantah apa-apa. Kamu diam aja. Teknonya sebagai Pak. Nah itu tuh aku minta tekno juga deh. Tapi selama yang terserahnya aku minta di tekno terus aku makan mau transfer gitu. Ada malah gak mau apaan sih dok? Dia malah makasih ya. Dia malah gak mau apaan sih dok? Aku mau transfer. Ini gue simpen ya, say. Ini gue simpen. Diduga ya, ini rekaman. Yang bikin ini akunnya Erasto namanya. Dengerin lagi ini suaranya si dokter, bukan, dengerin. Kamu diam aja. Kalau usah banyak membantah apa-apa. Kamu diam aja. Aku minta teknonya sebagai Pak. Nah itu tuh aku minta tekno juga deh. Tapi selama yang terserahnya aku minta di tekno terus aku makan mau transfer gitu. Ada malah gak mau apaan sih dok? Dia malah makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut ngomong. Aduh gitu bang. Ya kenapa enggak? Aku dia. Ketemu. Ketawa. Kamu diam aja. Kalau usah banyak membantah apa-apa. Kamu diam aja. Aku minta teknonya sebagai Pak. Nah itu tuh aku yang terkait juga deh. Tapi selama yang terserahnya aku minta di tekno terus aku makan. Suaranya, ya Allah, suaranya ya mirip banget ya masih dokter suaranya. Aku bahkan mau transfer, aku mau take down itu, aduh, suaramu sangatlah hafal banget. 3 bulan suaramu mengisi telingaku, ya, itu masih diduga suara dokter.
Ada nggak si ini nih katanya nih? Nih, nih dengerin. Dari akun Erasto, dari akun Erasto. Aku bahkan mau transfer gitu. Nih dengerin yang part ini. Itu nih sebagai rupa. Itu. Kasih Mail. Aku telepon transfer. Ya Allah, mirip banget kan suaranya sama si RG kan? Jago transfer itu suara itu ya. Itu suara cewek yang ketawa ketiwi. Soalnya kecil banget, say. Penghasilan ya kalau bener diduga ya itu suara ya. Ya Allah, kalian nggak tahu sebulan 127 hampir 130 miliar tiap bulan. Masya Allah, duit itu duit ya, say, bukan daun ya, say. Duit tuh. Tuh, nauzubillah min dzalik nggak? Ya nggak Nila? Nila dengernya kayak suara siapa?